Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bawah rintik-rintik hujan yang membasahi bumi sejak semalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk hadir di rumahnya, duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, wahai saudaraku, wahai saudariku, adalah sebaik-baik ibadah setelah ibadah-ibadah fardu ain yang lainnya. Apalagi jika majelis tersebut di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, menuntut ilmu syar'i termasuk salah satu aktivitas-aktivitas bermanfaat untuk mengisi waktu senggang kita. Semoga hendaknya kita yang hadir termasuk di dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, yaitu orang-orang yang diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Orang-orang yang dinaungi oleh malaikat, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat-malaikat. Dan Allah katakan kepada malaikat-malaikatnya, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kemudian salawat dan salam wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jangan lupa
untuk senantiasa kita ucapkan saat kita menyebut nama beliau, mendengar nama beliau disebut, memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di hari kiamat, di yaumil mahsyar, setiap kita mengharapkan syafaatnya untuk meringankan beban kita di yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita kali hari ini kita beri judul syafaat-syafaat di hari kiamat. Hidup di dunia ini, wahai saudari wanita muslimah, wahai saudara kaum muslimin, betapapun indah dan gemerlapnya, dia pasti akan sirna. Akan ada masa-masa saat setiap manusia melalui pintu gerbang akhirat, yaitu kematian. Lalu setelah itu kelak manusia juga akan dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar untuk dihisab, kemudian meniti sirat. Kemudian di sana ada sorga, ada neraka. Di hari-hari itulah kelak manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengharapkan penolong-penolong agar bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya hari kiamat. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau seandainya mereka bisa menebus diri mereka dengan harta sepenuh dunia, mereka akan tebus. Bahkan mereka pun akan berangan-angan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat berharap, andai saja kami dahulu di dunia adalah orang Islam. Ketika mereka tidak bisa lagi berharap, Pak Bu, tidak bisa lagi berangan-angan, setelah putus asa, mereka pun berharap menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Andai saja kami ini hanya dahulu hanyalah tanah, sehingga kami tidak perlu dihisab, sehingga kami tidak perlu menyaksikan betapa dahsyatnya yaumul mahsyar, betapa dahsyatnya dihisab, betapa dahsyatnya neraka. Maka di hari-hari seperti sekarang ini, Pak Bu, suasana Ramadan membuat hati kita semakin dekat dengan Allah. Nuansa ibadah memotivasi kita untuk bertaubat. Tes. Tes. Satu. Maka rasanya sangat tepat di hari-hari seperti ini, di bulan Ramadan ini, kita saling mengingatkan agar hati kita senantiasa terpaut dengan akhirat, sehingga membuat kita senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita akan mulai kisah syafaat-syafaat hari kiamat ini dengan sebuah hadis yang panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam lainnya dari sahabat Hudzaifah, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Simak hadis ini, buka hati sebelum buka telinga. Abu Bakar bercerita, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fa shallal ghada. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun subuh, fa shallal ghada. Lalu beliau menunaikan salat subuh. Thumma jalasa hatta idza kana min ad-duha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat subuh, beliau duduk berzikir sampai datang waktu duha. Tiba-tiba beliau tertawa. Sahabat menyaksikan itu semua, bertanya-tanya, ada apa gerangan? Dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa jalasa makanahu hatta shallal ula wal asra wal maghrib kullu dhalika la yatakallam hatta shallal isya al-akhirah. Setelah duha, beliau masih duduk di tempatnya, di masjid, di tempat dia salat sampai zuhur. Kemudian beliau masih duduk di situ juga sampai asar. Salat asar, beliau masih duduk juga di situ. Ini suatu hari, bukan setiap hari ya kejadiannya, Bu, Pak, satu hari. Setelah salat asar beliau masih duduk sampai salat maghrib. Semua itu beliau sepatah pun tidak berbicara. Sahabat bingung, heran. Ada apa gerangan? Sampailah beliau akhirnya salat isya. Tsumma qama ila ahlihi. Selesai salat isya tanpa berkata kepada jamaah, beliau langsung pulang ke rumah istrinya. Manusia bertanya-tanya, ada apa gerangan? Faqala an-nasu li Abi Bakrin. Manusia berkata kepada Abu Bakar, ala tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nuh sana'a al-yawma syai'an lam yasna'hu qattun. Hai Abu Bakar, coba kamu tanya sana. Coba sana kamu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak berani. Mereka berkata kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, sana coba tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan beliau? Hari ini beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah selama ini beliau lakukan. Salat subuh, lalu beliau berzikir duduk sampai duha, kemudian tertawa. Setelah itu beliau duduk diam berzikir sampai zuhur. Setelah zuhur duduk sampai asar. Setelah asar duduk sampai maghrib, sampai isya, kemudian pulang. Tidak ada sepatah kata pun beliau berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Ada apa gerangan? Qal na'am fasa'alahu. Abu Bakar berkata, baik, saya akan tanya beliau. Faqal, lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, wahai Rasulullah, ada apa denganmu? Hari ini engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelum ini. Ada apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Na'am ya, uridu alayya ma huwa kain min amri dunya wa amri al-akhirah." Diperlihatkan oleh Allah kepadaku urusan dunia ini dari awal sampai akhir. La ilaha illallah. Jadi beliau diperlihatkan oleh Allah perkara-perkara gaib. Fajumi al-awwaluna wal akhirun bisa'idin wahidin, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan manusia dari awal sampai akhir, sampai hari kiamat, sampai yaumul mahsyar, sorga, neraka, semuanya diperlihatkan. Apa kata beliau? Maka dikumpulkanlah manusia itu mulai dari yang generasi pertama sampai yang terakhir di satu tempat, yaumul mahsyar. Manusia, Pak Bu, kelak di hari kiamat setelah mereka dibangkitkan, dikumpulkan di bumi di satu tempat, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Berapa banyaknya jumlah manusia? Ketika itu matahari didekatkan kepada kepala manusia. Satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Tidak ada makan, tidak ada minum. Kalau hari ini Anda masih menanti saat-saat berbuka, Pak Bu, kalau tidak ada makan, tidak ada minum di yaumul mahsyar. Saya, Anda, kita semua ada di sana. Anda tidak melihat lagi suami Anda yang dulu. Anda tidak tahu lagi istri Anda, anak Anda. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih, kata Allah. Hari, wahai saudariku, yafirrul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ayah ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan dari anak-anaknya, karena setiap mereka ketika itu memiliki urusan masing-masing, dikumpulkan di yaumil mahsyar. Kita lanjutkan hadis tadi. Fafazi'an nasu bidzalika hatta intalaqu ila Adam alaihi salam. Maka manusia cemas, ketakutan. Pak Bu, tidak ada manusia ketika itu tidak berpakaian, sehelai benang pun. Mereka seperti ketika dilahirkan dahulu, tidak memiliki apa-apa. Lemarimu, wahai saudariku, yang penuh dengan jilbab, jubah-jubahmu, gamismu yang bertumpuk-tumpuk, kelak tidak ada lagi pada dirimu. Pakaianmu, gamis, jubahmu, kemejamu, celanamu, perhiasanmu tidak ada lagi. Semuanya seperti ketika dia dilahirkan dahulu, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan. Tidak ada lagi yang peduli dengan di sekelilingnya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Manusia semuanya ketakutan ketika itu. Didatangkanlah neraka, diseret. Setiap tali kekangnya diseret oleh 70.000 malaikat. Ketika itu, saat neraka melihat manusia, maka menggelegarlah dia, menderu-deru. Api itu, Anda pernah melihat kebakaran yang sangat besar berkobar. Api itu kalau sudah besar maka dia mengeluarkan suara yang sangat dahsyat dan mengerikan. Itu api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Saking dahsyatnya ayat Al-Quran menggambarkan wanita yang hamil keguguran, bayi sampai beruban. La ilaha illallah. Anda ada di sana ketika itu. Kemudian manusia ketakutan, lalu akhirnya mereka mencari Adam. Mereka bertanya satu dengan yang lainnya.
versi hadis yang saya bacakan ini banyak Pak Bu ya. Ini salah satu versi hadis yang jarang didengar, sengaja saya bawakan. Keringat bercucuran menenggelamkan mereka. Ada yang keringat sampai ke tumitnya, ada yang keringat menenggelamkan sampai ke betis, ke lutut, ke pinggang. Ada yang menggap-menggap, tergantung amal mereka ketika di dunia. Datanglah mereka kepada Adam. Faqalu, mereka berkata kepada Adam alaihi salam, ya Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, anta abul bashar, anta istafakallahu jalla wa ala, engkau telah dipilih oleh Allah azza wa jal, ishfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat kondisi kami saat ini? Nabi Adam menjawab, aku merasakan seperti apa yang kalian rasakan saat ini. Laqad laqitum misla alladzi laqitum. Aku tidak sanggup. Sesungguhnya Rabbku telah murka hari ini, dan dia tidak pernah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku takut akan diriku. Aku pernah melakukan kesalahan sehingga aku dikeluarkan dari surga. Diriku. Intaliqu ila abikum ba'da abikum ila Nuh. Pergilah kalian temui ayah kalian setelah ayah kalian ini, yaitu Nuh alaihi salam. Bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Kemudian hadis ini melanjutkan, thumma yaqulu Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, unduru finnar, wahai para malaikat-malaikat, lihat ke dalam neraka. Hal talqauna min ahadin amila khairan qattun. Apakah ada engkau dapatkan seseorang yang melakukan satu amalan kebaikan? Fayajiduna fin nari rajulan. Lalu mereka dapati ada seseorang di dalam neraka. Kemudian ditanyakan kepada orang ini, fayaqulu lahu, hal amilta khairan qattun? Hai hambaku, ditanya kepada dia oleh Allah, apakah engkau pernah melakukan satu kebaikan ketika di dunia? Hamba ini menjawab, la, tidak. Ghaira anni kuntu usamihun nasa fil bai'i wasyira. Aku tidak punya kebaikan wahai Tuhanku, kecuali dahulu aku memudahkan manusia dalam jual beliku. Memudahkan manusia dalam jual beliku. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, asmi'u li abdi, mudahkan hambaku itu, mudahkan dia ke ismahihi ila abidi wa akthar, sebagaimana dia dahulu di dunia memudahkan hamba-hambaku atau lebih banyak lagi hamba-hambaku. Allahu akbar. Ternyata Pak Bu, agama kita ini bukan sekedar akidah saja, bukan sekedar ibadah saja, muamalah juga, akhlak, interaksi kita dengan manusia. Lihat pedagang ini, ketika dia berdagang dengan jujur, dengan amanah, dan memudahkan manusia berjual beli dengan dia, akhirnya dia mendapat syafaat di hari kiamat, dikeluarkan dari api neraka. Dia tidak punya kebaikan, dia pasti orang yang bertauhid, karena kalau tidak bertauhid tidak mungkin dikeluarkan. Tetapi selain tauhid dia tidak punya kebaikan yang lain, kecuali dia mempermudah manusia, memudahkan manusia berjual beli dengan dia, mengambil keuntungan tidak terlalu besar, tidak berbelit-belit. Kalau orang itu butuh, dia permudah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi, cari lagi
hambaku yang ada melakukan kebaikan, maka didapat satu lagi dikeluarkan. Kemudian ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, hal amilta khairan qattun? Apakah engkau pernah melakukan satu kebaikan? La, tidak, kata hamba tadi. Ghairu anni qad amartu waladi idza mittu fahrikuni bin nar. Hanya saja dahulu aku pernah berkata kepada anak-anakku, jika aku mati, bakar aku. Bakar aku, jadikan aku debu-debu. Summat hanuni, tumbuk tulang belulangku sehingga menjadi abu. Hatta idza kuntu mithlal kuhl, sehingga ketika aku sudah menjadi seperti celak debu-debu, serpihan seperti celak halus, fadhhabu bi ilal bahar, bawalah debuku ke lautan. Fadharuni fir rih, lalu taburkan debu-debuku di angin. Fa wallahi la yaqdiru alayya rabbil alamin abada. Demi Allah, barangkali Tuhanku tidak akan membangkitkanku. Jadi orang ini, Pak Bu, dia berwasiat kepada anaknya, kalau aku mati, bakar aku, jadikan debu dan abu, lalu bawa ke lautan, karena di lautan angin bertiup dengan kencang, lalu taburkan di lautan itu debu-debu di angin sehingga tercerai-berai. Dia berharap Allah tidak membangkitkan dia kelak di hari kiamat. Ternyata Allah bangkitkan, dan Allah tanya kepada dia. Faqala Allah Azza wa Jalla, Allah berkata kepada dia, lima fa'alta dzalik? Kenapa engkau lakukan hal itu wahai hambaku? Qala min makhafatika, karena aku takut kepadamu ya Allah. Ternyata karena ketakutan dia kepada Allah, lalu dia jahil, dia tidak paham, karena takut kepada Allah, dia berusaha lari dari azab Allah, dan dia melakukan kesalahan. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berkata kepada dia, unzur ila mulkin a'zam mali a'zam ila mulka a'zami malikin fa inna laka mithlahu wa ashrata amthalih. Hai hambaku, lihatlah olehmu kerajaan raja yang paling besar yang pernah engkau ketahui di dunia. Maka sesungguhnya aku berikan kepada engkau yang semisal itu, dan 10 kali lipat dari itu. Sang hamba tadi berkata, lima taskhar bi wa antal malik? Kenapa engkau mengolok-olokku wahai Tuhanku? Engkaulah yang maharaja. Dia merasa tidak percaya hamba ini. Qal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dzaka alladzi dhahiktu minhu minad duha. Dan itulah yang membuat aku tertawa di waktu duha kemarin. Allahu akbar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini secara singkat menggambarkan kondisi di hari kiamat. Di saat manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, Rasulullah ceritakan di dalam hadis ini ada beberapa orang yang memberi syafaat, lalu terakhir Allah Subhanahu wa taala yang memberi syafaat. Kelak di hari kiamat, setiap manusia membutuhkan syafaat itu. Bahkan kita mengharapkan Nabi kita yang mulia memberikan syafaat. Lantas di mana kelak kita mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di yaumil mahsyar, di tengah manusia yang banyak itu, atau di telaga, atau di timbangan, atau di titian sirat. Simak hadis yang kedua ini wahai saudariku wanita muslimah, saudara kaum muslimin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yashfa' li yaum al-qiyamah. Apa kata Anas bin Malik? Aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia memberiku syafaat kelak di hari kiamat. Faqal, Rasulullah berkata kepada dia, ana fa'il, saya akan lakukan. Allahu akbar. Ini sahabat Anas bin Malik sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok kamu saya beri syafaat. Lantas sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, fa aina atlubuk?
Wahai Rasulullah, di mana kelak aku mencarimu di hari kiamat? Manusia sebanyak itu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, manusia yang terakhir. Di mana aku akan bisa bertemu denganmu? Qal utlubni awwala ma tatlubuni ala sirat. Cari aku ketika engkau pertama kali mencariku, cari aku di sirat, di titian. Sirat yang dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas neraka Jahannam menuju surga. Semua manusia akan melaluinya. Anas berkata lagi, fa illam alqaka ala sirat. Kalau aku tidak berjumpa denganmu di sirat, bagaimana ya Rasulullah? Fa aina atlubuk? Di mana aku akan mencarimu? Qal utlubni indal mizan. Cari aku di timbangan. Ketika amalan manusia ditimbang. Anas bertanya lagi, fa illam alqaka indal mizan, fa aina atlubuk? Kalau aku ternyata tidak bisa menjumpaimu di mizan, di timbangan, di mana lagi aku mencarimu hai Rasulullah sallallahu alaihi nabi? Qal utlubni indal haud. Cari aku di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalath al-mawatin. Sesungguhnya aku tidak luput dari 3 tempat ini. La ilaha illallah. Jika tidak di sirat, cari di mizan. Jika tidak, cari di telaganya. Tapi tahukah anda wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tatkala kaum muslimin pergi ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kelak ada saya minta tisu. Ternyata kelak ada sekelompok dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diusir dari telaga. Siapa mereka gerangan? Jazakallah khair. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa kelak manusia umatnya akan menemui beliau di telaga dan beliau menanti umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan menanti kalian di telagaku. Semuanya akan datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak mengambil cangkir, lalu menyeduh air dari telaga tersebut dan mengulurkannya kepada anda. La ilaha illallah, alangkah indahnya jika benar seperti itu. Lalu siapapun yang mengambil meraih tersebut, minum dari telaga itu, dia tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Lalu ada sekelompok orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendekati telaga diusir. Berbondong-bondong seperti onta. Datang ke telaga, sumber air untuk minum, diusir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ai Rabb, wahai Rabb, mereka adalah umatku." Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "Aku mengenal mereka." Maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la ta'rifu ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara baru yang telah mereka buat-buat sesudahmu. Ternyata orang-orang yang diusir ini adalah orang-orang yang membuat perkara-perkara baru ketika hidup di dunia sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diperintahkan, lalu mereka buat-buat. Mereka anggap bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka yakini itu bagian dari agama Allah. Mereka sandarkan kepada agama Allah, padahal itu tidak termasuk bagian dari agama Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqan, suhqan.
liman baddalu dini, maka merugi orang-orang yang merubah-rubah agama. Saudariku kaum muslimin, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak, untuk menemuinya di satu dari 3 tempat ini, orang yang paling berhak adalah orang yang paling berpegang teguh dengan sunnahnya, yang menempuh jalannya, tidak menyimpang, tidak berbuat bid'ah, tidak membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia syafaat di hari kiamat. Lalu kita akan bahas secara detail syafaat-syafaat tersebut. Tadi hadis tersebut secara singkat, maka kita akan bahas satu persatu syafaat-syafaat di hari kiamat itu, dengan harapan bisa menjadi motivasi bagi kita agar termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat atau berhak untuk mendapatkan syafaat. Tetapi sebelum itu perlu kita jelaskan bahwa syafaat di hari kiamat tersebut hanya diizinkan dan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah terpenuhi padanya beberapa syarat. Bukan semua berhak memberikan syafaat, bukan semua pula diberi syafaat, tetapi ada syarat-syarat, dan ini wajib kita ketahui. Syarat yang pertama, kemampuan orang yang memberi syafaat tersebut. Dia harus mampu memberi syafaat itu. Kalau tidak mampu, maka tidak berguna. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka atau mendatangkan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka menganggap, mereka berkata, makhluk-makhluk yang kami ibadati selain Allah itu, mereka akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, ini contoh orang-orang yang mengharapkan syafaat kepada makhluk yang tidak punya kemampuan untuk memberikan syafaat. Qul atunabbi'una Allah, katakan kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, tentang makhluk-makhluk yang tidak mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Yang kalian sembah itu makhluk lemah, tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah, tidak memiliki kemampuan. Jadi yang punya kemampuan untuk memberikan syafaat itu adalah Allah Azza wa Jalla, dan orang yang diizinkannya. Syarat yang kedua, yang diberi syafaat harus Islam. Yang diberi syafaat haruslah Islam atau Muslim. Orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan syafaat, karena orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 18, wa anzirhum yaumal azifah, dan beri peringatan kepada mereka tentang hari kiamat. Yaumal azifah, hari kiamat. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, tatkala jantung manusia
mendesak sampai ke kerongkongan karena ketakutan dan cemas di hari kiamat. Ma lidzalimina min hamim. Orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir ketika itu tidak memiliki pelindung. Wala syafi'in muta', juga tidak memiliki, wala syafi'in yuta', tidak memiliki pemberi syafaat yang dipatuhi. Jadi orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Ustaz, kami ada pernah dengar pamannya Nabi dapat syafaat sehingga azabnya diringankan. Ya, tapi tidak keluar dari api neraka. Abu Thalib, dia tetap di neraka, tidak mendapatkan syafaat untuk keluar dari neraka dan masuk surga. Apa kata Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, yang dimaksud dengan orang-orang zalim di sini di ayat ini, fadzalimuna hahuna al-kafirun. Orang-orang zalim di surat Ghafir ini, ayat 18 ini maksudnya adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir tidak ada penolong dan juga tidak ada pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Ini syarat yang kedua, Islam. Syarat yang ketiga, izin Allah. Syarat yang ketiga lagi ya. Yang keberapa? Keempat. Ketiga. Iya, yang ketiga. Syarat yang ketiga, izin Allah kepada pemberi syafaat. Izin Allah kepada pemberi syafaat. Jadi misalnya Anda ingin memberi syafaat kepada istri Anda, tidak bisa seenaknya, harus ada izin dari Allah dulu. Kalau Allah izinkan baru bisa. Atau anak Anda harus diizinkan oleh Allah dahulu. Tanpa diizinkan oleh Allah tidak ada satupun yang berhak dan berwenang ketika itu. Makanya Pak Bu, ketika kita berbondong-bondong bersama manusia menemui Nabi Adam, menemui Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya berkata, laisa dzakum indi, itu bukan wewenangku, bukan kuasaku. Karena mereka tidak diberikan izin ketika itu untuk memberikan syafaat. Tetapi tatkala mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menjawab, ini adalah hakku, aku adalah untuk ini. Karena beliau diizinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 28, "Wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 di ayat kursi, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Maka siapakah gerangan yang sanggup memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Jadi harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat, dan ini yang terakhir. Yang pertama tadi yang memberi syafaat harus punya kuasa, maksudnya mampu, sanggup untuk itu. Yang kedua tadi Islam, ya, Islam, orang yang diberi syafaat harus muslim, mukmin. Yang ketiga tadi pemberi syafaat diizinkan oleh Allah, dan yang keempat Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Bisa jadi dia Islam tetapi Allah tidak ridho. Dia muslim tapi tidak ridho. Bisa jadi. Entah karena dosa-dosanya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat 28, Allah berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Dan mereka tidak akan memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas. Di dalam ayat lain di surah An-Najm Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat-malaikat di langit, syafaatnya tidak berguna sama sekali
kecuali setelah Allah izinkan untuk orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah untuk orang-orang yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia syarat-syarat syafaat di hari kiamat. Pembahasan berikutnya kita akan bahas secara detail bentuk-bentuk syafaat di hari kiamat. Yang pertama, asy-syafa'atul uzma. Namanya asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma itu artinya syafaat agung, syafaat paling besar. Ini syafaat Nabi SAW untuk seluruh umat di yaumil mahsyar, agar disegerakan hisab. Ini dia maqam mahmud. Maqam mahmud yang ada doa setelah azan yang kita baca, kita minta agar Allah anugerahkan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah atau anugerahkanlah untuk dia kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Maksudnya kedudukan terpuji di yaumil mahsyar itu tatkala Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia untuk disegerakan hisab. Karena manusia tidak tahan lagi di yaumil mahsyar itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innan nasa yasiruna yaumal qiyamah juthan kullu ummatin tatba' nabiyyaha yaqulun ya fulan ishfa ya fulan ishfa hatta tantahi syafa'atu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yauma yab'atsuhu Allahul maqamal mahmud. Sesungguhnya manusia di hari kiamat semuanya berdiri berkelompok-kelompok, setiap umat mengikuti nabinya. Lalu mereka berkata, wahai Nabi fulan beri syafaat, wahai Nabi fulan beri syafaat. Semua yang minta syafaat. Tidak ada yang sanggup. Sampai akhirnya syafaat itu sampai kepada Nabi SAW. Itulah dia hari dibangkitkannya untuk Rasulullah SAW al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Ini syafaatul uzma seperti yang ada di dalam hadis pertama tadi. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat Nabi SAW kepada penghuni sorga agar bisa masuk sorga. Jadi Pak Bu, sekalipun manusia itu mereka sudah ditentukan masuk sorga, mereka belum bisa masuk sorga sebelum dapat syafaat dari Nabi SAW. Lihat keagungan Nabi kita. Tidakkah itu menumbuhkan kecintaan, kerinduan kita kepada beliau? Ternyata di hari kiamat beliau banyak membantu, memudahkan, meringankan umatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an." Aku adalah manusia pertama yang memberi syafaat untuk masuk surga, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Nabi yang paling banyak pengikutnya. Makanya dianjurkan kita memiliki anak banyak, Bu. Pak, doakan anak saya bisa banyak, Pak Bu. Ya, ini lagi nunggu anak yang ke-12 ini, alhamdulillah. Dalam sebulan ini insyaallah mudah-mudahan lahir. Mudah-mudahan menjadi umat-umat yang berpegang teguh kepada agama Allah Azza wa Jalla. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, bercerita ketika sudah melewati sirat, "Ati babal jannah," lalu aku mendatangi pintu sorga. Manusia berbondong-bondong di belakangnya. Tidak ada satupun yang bisa masuk sorga. Manusia berbondong-bondong. "Ati babal jannah," lalu aku mendatangi pintu sorga. "Yaumal qiyamah fa astaftih,"
di hari kiamat. Lalu aku minta izin agar pintu dibukakan. Fayaqulul khazin, penjaga pintu sorga berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Fa aqulu ana Muhammad. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat yang menjaga pintu sorga berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk menunggumu, untuk membukakan pintu untukmu, dan aku tidak akan bukakan pintu sorga ini untuk seorang pun sebelummu. La ilaha illallah. Umatnya mengikut di belakang. Pertanyaannya, Pak Bu, apakah di dunia kita betul-betul mengikut di belakang Nabi SAW? Istiqomah. Karena ketahuilah, kelak kita tidak akan bisa masuk surga kecuali di belakang Rasulullah SAW. Artinya, kalau kita berada di belakang beliau, kita tidak boleh melangkahi beliau, Pak Bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Jangan kalian mendahului, jangan kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Cukup dengan apa yang telah dicukupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat yang kedua setelah syafaatul uzma, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni sorga untuk masuk sorga. Yang ketiga, syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak, syafaat beliau ini bukan untuk mengeluarkan dari neraka, tetapi sekedar lebih ringan azabnya di neraka, tapi dia tetap kekal di dalam neraka. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Al-Abbas paman beliau berkata, "Ya Rasulullah, hal nafa'at Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdab lak?" Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang bermanfaat untuk pamanmu Abu Talib di neraka? Karena ketika hidup dia dahulu melindungimu, menjagamu. Dia marah kepada orang-orang karena membelamu." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, huwa fi dahdahim min nar. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Ya, dia berada di Dahdah. Nama tempatnya Dahdah, api neraka. Dahdah, api neraka itu azab di mana seseorang itu diletakkan di kakinya bara atau api neraka. Lalu saking panasnya mendidih sampai ke otaknya, ke kepalanya. Itu. Kalaulah bukan karena aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia berada di kerak-kerak neraka yang paling dasar. Fiddarkil asfal, tempat neraka yang paling rendah, paling dalam. Jadi karena dahulu dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mati di atas kekafiran, maka dia diringankan sedikit azabnya. Syafaat yang keempat, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pelaku maksiat dan dosa dari umatnya agar mereka keluar dari api neraka. Di dalam hadis Anas bin Malik disebutkan di situ, temuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u'tu Muhammadan abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu mereka datang kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang menemui Rabbku, meminta izin kepada Rabbku. Apabila aku melihat Rabbku, fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajida.
Lalu aku tersungkur sujud dan Rabbku membiarkanku sujud sampai masa yang dikehendakinya. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah sesuatu engkau diberikan. Katakanlah engkau akan didengar. Mintalah syafaat, syafaatmu akan diizinkan." Lalu aku angkat kepalaku, aku memuja dan memuji Allah. Thumma ashfa fayahuddu li haddan. Kemudian aku meminta syafaat. Lalu Allah memberikan batasan, membuat garis batas. Fa'udkhiluhumul jannah. Lalu aku keluarkan mereka dari api neraka. Aku masukkan ke dalam surga. Ini hamba, ini umat Nabi Muhammad SAW. Para pelaku-pelaku dosa dan maksiat yang diridhoi dan dikehendaki pula oleh Allah untuk diampuni. Kemudian setelah itu, aku kembali lagi menemui Rabbku. Lalu aku tersungkur sujud sampai masa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu diperintahkan aku mengangkat kepalaku. Lalu aku angkat kepalaku, aku memuja dan memujinya. Kemudian aku meminta syafaat. Fayahuddu li haddan. Lalu Allah kembali lagi memberikan batasan di neraka. Fa'udkhiluhumul jannah. Lalu aku keluarkan mereka dan aku masukkan ke dalam surga. Berulang-ulang seperti itu sampai yang keempat kali. Fa'aqul, aku berkata kepada Allah, aku berkata, "Ma baqiya finnar illa man habasahul Qur'an wa wajaba alaihil khulud." Tidak tersisa lagi di neraka kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran, wahai saudaraku, jangan sampai nanti termasuk orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran sehingga tidak bisa keluar dari api neraka. Apa kata Rasulullah SAW setelah 4 kali beliau bolak-balik memberikan syafaat, mengeluarkan umatnya dari neraka dan memasukkannya ke dalam sorga. Lalu akhirnya dia berkata, "Ma baqiya illa man habasahul Quran wa wajaba alaihil khulud." Tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang ditahan, dipenjara oleh Al-Quran dan wajib atas mereka kekekalan di dalam neraka. Ini yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, khalidina fiha. Mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ini pelaku dosa-dosa dan maksiat, dosa-dosa kecil. Lihat wahai saudara-saudariku, bagaimana kasih sayang dan perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya. Sementara umatnya banyak yang melalaikan hak-hak Rasulullah SAW. Yang berikutnya yang keberapa lagi? 5. Syafaat beliau kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umatnya. Syafaat Rasulullah SAW kepada pelaku dosa besar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Apa kata beliau? Setiap para nabi memiliki doa-doa yang mustajabah, dan aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat. Doa di sini yang disimpan oleh beliau itu adalah untuk umat-umatnya yang tergelincir melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, selama dia masih bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan syirik besar, lalu dia tergelincir melakukan dosa besar, belum sempat bertaubat, mati di atas dosa-dosa besar itu, maka akidah kita, mereka di hari kiamat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki langsung Allah ampuni, masuk surga. Jika tidak, maka Allah akan azab dahulu dia. Jadi bisa jadi mereka masuk neraka, lalu diazab, dibersihkan, kemudian baru diangkat. Atau bisa jadi mereka langsung diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW,
tentang doa tadi, syafaati li ahlil kabairi min ummati, sebagai syafaatku untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Lihat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari bangsa kalian, dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Sangat berat bagi dia melihat apa yang menimpa kalian. Harisun alaikum, dia sangat ingin bersemangat agar kalian itu selamat, beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan kita kepada beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin dan muslimat, pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, inna min asyaddan nasi hubban li qaumun yawaddu law ra'awni bimalihi wa ahlihi. Sesungguhnya manusia yang paling cinta kepadaku kelak, manusia yang paling mencintaiku dari umatku kelak, mereka adalah orang-orang yang sangat ingin melihatku, bertemu denganku, sekalipun harus menebusnya dengan keluarga dan hartanya. Bayangkan, ini orang-orang yang paling berhak ini untuk mendapatkan syafaat ini. Bisa jadi dia tergelincir melakukan dosa, Pak Bu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Coba lihat, kita penggal sedikit kajian kita, karena ini sangat penting. Di zaman Rasulullah SAW juga ada sahabat yang tergelincir. Bukan berarti ini membolehkan, tidak. Tetapi karakter manusia itu salah, khilaf. Terkadang mereka sempat bertaubat sebelum mati. Terkadang mereka tidak sempat bertaubat, tapi dia seorang mukmin. Di dalam sebuah hadis Bukhari, Muslim, ada seorang sahabat, Pak Bu, namanya Abdullah. Jadi kita potong pembahasan kita sedikit, karena ini kaitannya dengan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tidak boleh kita meremehkan mereka, memandang mereka sebelah mata. Selama dia mukmin, mereka adalah saudara kita. Harus kita bukakan pintu harapan untuk dia. Kita raih tangannya. Nah, ini kisahnya. Abdullah ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, beliau suka memberikan hadiah untuk Rasulullah SAW. Walaupun terkadang beliau tidak punya apa-apa, beliau selalu berusaha. Dan beliau ini suka melucu, suka humor, suka canda. Suatu ketika datanglah Arab Badui, Arabiyun, dari kampung datang ke kota Madinah, membawa dagangan madu, jual madu Arab. Sampai di sana Abdullah melihat, oh ini enak ini. Lalu dia ambil, dia beli, saya beli tapi utang dulu, besok bayar. Dia beli dengan utang karena dia tidak punya uang. Lalu dia bawa kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, ini hadiah untukmu. Rasulullah tidak menolak hadiah. Dia ambil. Besoknya datanglah orang itu menagih hutang kepada si Abdullah. Abdullah, hati saman, bayar hutangmu. Abdullah santai, dibawanya orang itu. Ayo, dibawanya menemui Rasulullah SAW. Sampai bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, tolong bayarkan madu yang kemarin. La ilaha illallah. Rasulullah kaget, loh, hai Abdullah, bukankah engkau telah hadiahkan kepadaku? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, tapi aku tidak punya uang untuk membayarnya.
Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tertawa, kemudian Rasulullah bayar. Tidak ada marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lebih ajaib lagi, Pak Bu, ternyata Abdullah ini pecandu miras. Dia suka mabuk. Mabuk itu kan dosa besar. Termasuk salah satu dosa besar. Sudah berapa kali dia tertangkap mabuk dan dicambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia tertangkap lagi, Bu. Tertangkap mabuk. Dibawa ke depan Rasulullah SAW. Lalu dihukum, dicambuk. Ini dosa besar. Ketika dia dicambuk, ada salah seorang sahabat yang marah karena perbuatan Abdullah ini. Karena sudah berulang-ulang kali ini. Maka sahabat ini berkata, Allahumma il'anhu, ya Allah laknatlah dia. Rasulullah dengar. Rasulullah langsung tegur sahabat itu. La tal'anhu, jangan laknat dia. Fa inni a'lam annahu yuhibbullah wa rasulah. Sesungguhnya aku tahu dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, lihat. Dia pemabuk, mabuk, sudah berulang kali dicambuk. Tapi Rasulullah tetap katakan, dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi barangkali dia lemah karena pergaulan. Teman-temannya, akhirnya dia terpengaruh lagi. Tergelincir lagi. Lihat. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, La takunu auna syaitan ala akhikum. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Karena kalau dia sudah tergelincir melakukan dosa besar, langsung kita jauh, kita hujat, kita cela. Kita malah membantu syaitan untuk semakin membuat dia jauh. Nah, lihat. Di dunia Rasulullah begitu kasih dengan pelaku dosa besar ini. Ketika dia dihujat, Rasulullah bela. Apa perasaan sahabat ini? Tentu dia merasa masih punya tempat. Sekalipun dia tergelincir salah, ternyata masih bisa ada kesempatan untuk bertaubat. Coba kalau dijauhkan, mungkin dia akan berkata, sudahlah, saya sudah terlanjur berada di lembah hitam ini, sudah jadi penjahat sekalian. Orang gak mau menerima saya lagi. Kan seperti itu. Di dunia Rasulullah seperti itu, makanya di akhirat beliau pun memberikan syafaat juga untuk umatnya pelaku dosa besar. Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita itu? Kadang kita lihat dengan sebelah mata. Bukannya berusaha menyelamatkan, malah kita memandang rendah dia. Barangkali di sepertiga malam terakhir, di belakang kita tidak tahu, ternyata dia menangis, bertaubat, lalu dia mati di atas taubatnya. Kita bagaimana? Dosanya dihapuskan, kita belum apa-apa. Nah, ini dia bagaimana contoh kasih sayang Rasulullah SAW, akhlaknya yang mulia, termasuk mensikapi para pelaku dosa. Baik, kita lanjutkan syafaat yang berikutnya. Syafaat yang berikutnya yaitu syafaat syafaat di hari kiamat untuk meninggikan derajat di sorga. Jadi ada orang masuk sorga, dia butuh syafaat lagi untuk menaikkan derajatnya. Menaikkan derajatnya di dalam sorga. Nah, jadi ada orang masuk sorga, tapi ternyata dia berada di tempat yang tidak begitu tinggi. Karena sorga itu bertingkat-tingkat. Lalu ternyata ada syafaat untuk dia membuat derajatnya semakin tinggi. Bagaimana ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman lalu mereka diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan. Perhatikan Pak Bu, orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman. Allah. Jadi kan ini cambuk motivasi Bu, menjaga anak-anak Anda istiqomah, lurus di atas keimanannya. Demikian juga Anda wahai para bapak. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak mereka, anak keturunan mereka akan kami kumpulkan dengan mereka di sorga. Allahu Akbar. Tidak di dunia saja, tetapi juga
di sorga. Surat Tur ayat 21. At-Tur. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak ada yang kami luputkan dari amalannya sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu tergadaikan dengan apa yang dia perbuat. Di dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia menuturkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Ummu Salamah bercerita, ketika suaminya Abu Salamah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk untuk melihat jasadnya. Ketika itu mata Abu Salamah terbuka melihat ke atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memejamkan, menutup mata Abu Salamah. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh apabila dia dicabut, maka mata mengikutinya. Oleh karena itu, orang mati itu seringkali, tidak semuanya, seringkali matanya melihat ke atas. Itu bukan tanda su'ul khotimah, tidak. Tetapi ketika ruh dicabut, dari atas ruh dicabut. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh ashabus sunan disebutkan, ketika orang itu akan dicabut ruhnya, malaikat maut duduk di dekat kepalanya, mencabut ruhnya, maka diikuti oleh matanya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada keluarga Abu Salamah yang ditinggalkan olehnya, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian berdoa atas diri kalian kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi ketika kita berada dekat mayit, khususnya keluarga-keluarga, jangan ucapkan kecuali kata-kata yang baik. Karena ketika itu malaikat hadir dan mengaminkan. Doakan yang baik-baik saja untuk diri Anda dan keluarga Anda. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Nah, ini doa dia ini yang menjadi syafaat untuk meninggikan derajat. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Dan tinggikanlah derajatnya di sorga. Wakhlufhu fi aqabihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dan gantikan sesudah dia keturunan dia yang baik-baik, dan ampunilah untuk kami serta dia wahai rabbul alamin. Lapangkanlah kuburannya serta terangilah kuburan dia di dalam kuburannya. Nah, doa Rasulullah, warfa' darajatahu, tinggikanlah derajatnya. Ini syafaat untuk meninggikan derajat di sorga. Kalau kita datang menjenguk mayit, orang yang meninggal, maka disunahkan juga kita mendoakan di sana, mendoakan dia, doa sendiri-sendiri. Doakan untuk semayit seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqabihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini syafaat untuk meninggikan derajat di dalam surga. Kemudian yang berikutnya, syafaat ini banyak sekali. Ini masih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang keberapa, Pak? 7 ya. Yang ketujuh, syafaat beliau untuk ahlul a'raf. Di dalam Al-Quran, Pak Bu, ada surat Al-A'raf di juz 8 dan juz 9 itu. Apa itu Al-A'raf itu? Al-A'raf itu, Pak Bu, para ulama menjelaskan orang-orang yang sama kebaikan dan keburukannya. Yang sama kebaikan dan keburukannya, maka mereka Allah letakkan sementara di antara surga dan neraka. Ada di dalam surah Al-A'raf. Saya bisa minta tolong, ada mushaf, tolong ambilkan Al-Quran.
Jazakallah khair. Langsung dapat surah Al-A'raf ini. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un." Dan di atas A'raf, yaitu di antara surga dan neraka, ada orang-orang ya'rifuna kullam bisimahum, mereka mengenali ciri-cirinya, ciri-ciri mereka. Jadi mereka di antara surga dan neraka. Ketika mereka melihat penghuni surga, orang-orang Al-A'raf ini, ashabul A'raf ini berkata, wa nadaw ashabal jannah, mereka memanggil penghuni surga, an salamun alaikum, selamat atas kalian. Mereka tidak bisa memasukinya. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka sangat ingin tapi tidak bisa masuk surga. Kemudian kata Allah, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Dan apabila mereka melihat, dipalingkan wajah mereka ke neraka, nampak penghuni neraka itu diazab, dan mereka kenal itu orang-orang itu. Ciri-cirinya mereka kenali, ya'rifunahum bisimahum. Maka mereka pun berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan kami termasuk orang-orang zalim ini. Nah, orang-orang ini Allah izinkan untuk diberi syafaat. Maka para nabi memberikan syafaat kepada mereka. As-siddiqun, orang-orang siddiq, memberikan syafaat kepada mereka. Orang-orang mati syahid juga memberikan syafaat kepada mereka. Orang-orang yang saleh juga memberikan syafaat kepada mereka. Dan Nabi Muhammad SAW juga memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian Ashabul A'raf berkata lagi, wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kemudian Ashabul A'raf itu memanggil orang-orang yang mereka kenali dahulu dengan ciri-ciri mereka di neraka. Lalu mereka berkata, ma'agna ankum jam'ukum, kawan-kawan, sahabat, teman-teman kalian dahulu tidak berguna bagi kalian, serta apa yang kalian kumpulkan dari harta benda kalian juga tidak bermanfaat. Wa ma kuntum tastakbirun, serta apa yang kalian banggakan dan sombongkan dahulu ketika di dunia. Lalu akhirnya diizinkan oleh Allah diberi syafaat, masuklah mereka ke dalam sorga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9 lagi ya. Ke-8. Orang-orang yang beriman memberi syafaat satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang beriman memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Nah, orang-orang beriman itu ada yang memberi syafaat untuk sekelompok manusia, ada yang memberi syafaat untuk satu kabilah, ada yang memberi syafaat untuk beberapa orang, bahkan ada yang memberi syafaat untuk satu orang, sehingga mereka semuanya masuk ke dalam surga. Orang-orang yang beriman ini, ketika mereka masuk ke dalam surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mereka datang menemui Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami,
Ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Allah, wahai Rabb kami, mana saudara-saudara kami yang dahulu salat berjamaah bersama kami, yang dahulu berpuasa Ramadan bersama kami. Beruntung orang-orang yang berteman dengan orang soleh, dengan orang-orang yang taat. Karena orang-orang yang soleh dan orang-orang yang taat inilah yang akan membantu dia kelak. Adapun teman-temannya yang sama-sama berbuat maksiat, teman-temannya yang menjauhkannya dari Allah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Al-akhillau yawmaidzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang di dunia saling mencintai dahulu, mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya di hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin. Mereka saling peduli. Di dunia dahulu mereka saling mengingatkan, saling menasihati. Ayo ke masjid, ayo berpuasa, ayo menuntut ilmu, ayo beribadah, ayo tegakkan agama Allah. Di akhirat mereka tidak akan melupakan saudara-saudaranya yang barangkali karena sebagian dosa-dosanya masuk ke dalam neraka. Mereka minta syafaat kepada Allah. Maka Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Dikeluarkanlah saudara-saudara mereka ini. Allah larang api neraka membakar anggota-anggota sujud mereka. Seluruh diri mereka terbakar, gosong, hangus, kecuali anggota-anggota sujud mereka. Dari situlah mereka bisa mengenali saudara-saudara mereka ini. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, anak-anak memberikan syafaat untuk orang tua mereka. Anak-anak juga memberikan syafaat untuk orang tua mereka. Pernah ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW. Lalu dia membawa anaknya kepada Nabi SAW, dan dia kenalkan anaknya itu. Kemudian setelah itu beberapa waktu Nabi yang mulia tidak pernah melihatnya. Mana orang itu? Kok tidak pernah nampak lagi? Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma fa'ala ibnu fulan?" Kenapa anak si fulan kok tidak pernah nampak lagi? Qalu, "Ya Rasulullah mat." Wahai Rasulullah, anaknya itu telah wafat. Faqala Nabi SAW li abih. Maka Nabi SAW berkata kepada ayahnya, "Amma tuhibbu an la ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantaziruk." Rasulullah menghibur ayah anak itu sekaligus memberikan kabar gembira. Apakah engkau tidak ingin tidak satupun pintu surga yang hendak engkau lalui, melainkan di sana ada anakmu tersebut menantimu untuk memberikan syafaat kepadamu. Faqala rajulun, lalu seseorang berkata, "Ya Rasulullah, alahu khasah aw likullina?" Qala bal likullikum. Wahai Rasulullah, apakah itu khusus untuk dia dan anaknya saja atau untuk kami juga? Rasulullah menjawab, bahkan ini adalah untuk kalian semuanya. Maka rawat Anda yang dianugerahi anak, rawat, didik, bentuk agar dia menjadi hamba Allah yang betul-betul menunaikan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah. Karena kelak anak tersebut akan menjadi tameng bagi Anda dari api neraka. Jika dia wafat ketika kecil, maka dia akan menantimu di pintu-pintu surga. Jika dia dewasa menjadi anak yang soleh, maka amal ibadahnya, doanya akan mengalir dan berguna untuk Anda setelah wafat Anda. Jadi syafaat anak kepada orang tua bisa jadi karena dia wafat waktu kecil, atau karena doa anak kepada orang tua tadi. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah benar-benar meninggikan derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Allah tinggikan, heran dia. Loh, kenapa kedudukan saya menjadi tinggi? Maka dia bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?"
Wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan kedudukan yang tinggi ini? Amalanku dahulu sedikit, kau bisa dapat kedudukan yang tinggi di sorga. Fayuqal bistighfari waladika lak. Disebabkan istighfar anakmu untukmu. Karena anakmu selalu memohon ampunan untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalannya. Ila min thalath, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lah, atau anak soleh yang berdoa untuknya, memohon ampunan untuknya. Kita sebagai anak, jangan lupa Pak Bu, perbanyak istighfar untuk orang tua kita. Perbanyak doa untuk dia. Sebagaimana kelak kita juga berharap anak-anak kita berbuat demikian untuk kita. Jika kita berbakti kepada orang tua, niscaya anak juga akan berbakti kepada kita. Yang berikutnya yang ke-11. Ke-10 ya? Yang ke-10, maaf. Mau cepat selesai ini. Yang ke-10, syafaat puasa, siam, dan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran. Ini udah berapa itu? 10 dan 11 itu. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kelak di hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, siyam berkata, "Ai Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati." Wahai Tuhanku, aku yang menghalanginya dari makanan dan syahwat. Bin nahari, di siang hari. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata pula Al-Quran, "Mana'tuhu an-nauma bil-laili." Aku yang mencegahnya untuk tidur di malam hari karena dia sibuk membaca Al-Quran di malam hari. Ini keutamaan membaca Al-Quran di malam hari, khususnya dalam salat malam. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada dia. Faedah, puasa dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Di dalam hadis ini maka disebutkan dua-duanya. Maka di bulan puasa ini Pak Bu, jangan pisahkan pula di antara dua ini. Seiring sejalan. Anda berpuasa, Anda juga harus baca Al-Quran. Setiap hari berpuasa, setiap hari baca Al-Quran. Berpuasa dari pagi sampai petang, maka kalau tidak bisa di siang hari, malam hari gunakan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita semuanya. Terkait Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda syafaat Al-Quran secara khusus. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu kelak hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada ahlinya. Iqra'uz Zahrawaini. Bacalah 2 surat yang bercahaya. Iqra'ul Baqarah wa Ali Imran. Bacalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran kelak datang di hari kiamat laksana awan, menaungi, melindungi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Di yaumil mahsyar Pak Bu, tidakkah Anda ingin ketika matahari didekatkan ada orang-orang yang dilindungi dan dinaungi di bawah arsy Allah? Barangkali Anda tidak termasuk di situ, tetapi Anda dinaungi oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia akan datang di yaumil mahsyar memberikan syafaat. Ini Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, syafaat
doa dan solat orang-orang beriman kepada untuk jenazah. Syafaat, doa dan solat orang-orang yang beriman untuk jenazah, untuk si mayit. Ini juga bisa menjadi syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatum minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Tidaklah ada satu mayit yang disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin sampai 100 orang. 100 orang. Sampai 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu. Semuanya mendoakan dia. Illa syuffi'u fihi. Melainkan diizinkan untuknya memberi syafaat. Maksudnya di sini doanya. Di dalam beberapa riwayat lain disebutkan orang-orang yang menyolatkan di sini disebutkan syaratnya mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Jadi jika ada 100 orang yang bertauhid mendoakan, menyolatkan dia, ini akan menjadi syafaat bagi dia kelak di hari kiamat. Kemudian terakhir, karena waktu kita tersisa sedikit lagi untuk tanya jawab, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid di hari kiamat mereka diizinkan memberikan syafaat untuk 70 orang keluarga yang dikehendakinya. 70 orang ahlinya, keluarganya yang dia kehendaki. Lisyahid sab'atu khisal. Orang yang mati syahid itu memiliki 7 keistimewaan. Diampuni dosanya seiring dengan tetes darahnya yang pertama, langsung diampuni dosanya. Yang kedua, masuk surga tanpa dihisab. Yang ketiga, disandingkan dengan 72 bidadari. Diizinkan yang keempat memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Yang kelima, selamat dari fitnah kubur. Yang keenam, selamat dari himpitan kubur. Yang ketujuh, dikenakan di atasnya mahkota kemuliaan di hari kiamat. Salah satu keutamaannya di sini, diizinkan dia memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pembahasan tentang syafaat ini tentu sangat panjang. Bahkan para ulama kita mengarang kitab-kitab untuk membahas masalah syafaat ini. Waktu kita yang membuat kita tidak bisa menuntaskan secara terperinci dan lebih detail. Untuk itu, sisa waktu 15 menit ke depan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Iya Bu, ada yang angkat tangan? Mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya. Ya. Pertanyaan yang bagus dari salah seorang jamaah muslimat mengenai telaga Ustaz. Tadi disebutkan bahwa ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW diusir dari telaga ketika mereka hendak ke sana. Nah, apakah ini termasuk orang-orang yang berbuat bid'ah itu? Bid'ah? Iya, bid'ah. Ya, jelas, karena Rasulullah SAW mengatakan, termasuk di situ orang-orang yang berbuat bid'ah, karena Rasulullah katakan, Allah katakan, innaka la ta'rifu ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudahmu. Kalimat ahdatsu dalam bahasa Arab maknanya membuat perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Kenapa? Karena di dalam hadis lain
Hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat perkara baru. Ahdatha sama dengan ahdatsu. Bedanya bentuk katanya. Kalau ahdatsa ini untuk kata tunggal, satu orang. Ahdatsu itu untuk jamak, plural, banyak sekali. Nah, barang siapa yang mengada-ada, membuat perkara baru dalam urusan kami ini, maksudnya tidak ada contoh sebelumnya, maka amalannya itu ditolak. Jadi termasuk di sini bid'ah, ya. Dan termasuk juga orang-orang yang mengurang-urangi. Termasuk juga di situ kata para ulama merubah-rubah. Jadi dia tidak menambah-nambah tapi merubah-rubah. Termasuk juga pelaku-pelaku dosa besar. Termasuk juga di sana dikatakan oleh para ulama. Nah, lalu ketika mereka terusir ini kemana? Bukankah itu mereka sudah melewati hisab? Iya kan? Nah, sebagian ulama mengatakan, ulama berbeda pendapat bahwa mizan, timbangan, ada yang mengatakan setelah sirat, ada yang mengatakan sebelum sirat. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika berkata tadi kepada Anas, cari aku pertama kali, engkau cari di mizan. Di mizan dulu pertama. Timbangan dulu. Jika engkau tidak dapat di timbangan, cari aku di sirat. Ya, di titian. Jika tidak ada baru di telaga. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan hisab itu, mizan itu sebelum telaga dan telaga sebelum sirat. Ya. Jadi ulama ada berbeda karena bentuknya berbeda lafaz hadis ini. Tapi itu tidak ada masalah. Nah, jawabannya kemana mereka? Mereka tidak dijelaskan kemana. Tetapi yang dimaksud di sini mereka ditolak itu bukan tidak masuk surga, tidak. Ya, bisa jadi mereka masuk surga. Mereka tidak berhak untuk bertemu dengan Nabi di telaga itu. Dan mereka tidak berhak untuk minum dari telaga itu. Jadi tidak dapat kemuliaan itu. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat dalam bentuk lain. Ya, tetapi untuk kemuliaan bersama Nabi di telaga itu, karena telaga itu kan sebelum titian. Nah, ya, sebelum titian. Dia tidak berhak untuk menemui Nabi di sana untuk mendapat minum langsung dari uluran tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tidak dapatkan keistimewaan itu. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya terkait sikap kita terhadap pelaku dosa besar. Akhir-akhir ini ana banyak mendengar seringkali para ikhwan akhwat gemar dengan mudahnya menilai, menghakimi, mentahzir saudara seiman. Namun berbeda pemahaman manhaj sampai tingkat menilai ustadznya tersebut. Bagaimana kita harus menanggapinya? Apakah ini hal yang wajar? Syukran wa jazakallahu khairan. Pelaku maksiat dengan orang yang keliru manhaj ini berbeda. Ini berbeda. Seorang yang tergelincir melakukan dosa, dia tahu itu dosa. Dia minum tahu itu, kalau ditanya itu haram. Kenapa kamu gak puasa? Iya, gimana lagi, gini. Dia tahu itu dosa. Ini maksiat. Bahkan berzina itu maksiat, dosa. Berbeda dengan bid'ah. Dengan penyimpangan manhaj. Penyimpangan manhaj, dia meyakini itu hak, itu benar. Dipegangnya kuat. Ini perbedaannya. Sehingga pelaku dosa, maksiat, lebih mudah diharapkan dia untuk kembali ke jalan yang benar. Karena dia sadar sebenarnya di hati kecil dia keliru ini. Orang ketika melakukan dosa itu pasti tidak tenang dia. Gelisah, dia tahu, takut dia. Tapi orang yang meyakini sesuatu itu benar, melakukan suatu bid'ah misalnya, dipegangnya kuat-kuat, dibelanya itu mati-matian. Bahkan tidak ada malu dia. Tapi kalau ini kan malu kadang dia kan, dia tahu itu salah, sembunyi dia melakukannya. Itu perbedaannya. Maka tidak bisa kita samakan. Hanya saja kadang-kadang orang terlalu berlebihan menilai. Kadang-kadang kan jamaah ini belum tahu apa-apa. Dia masih ikut-ikut. Nah, harus kita bedakan yang berbeda manhaj ini, apakah dia hanya pengikut ataukah da'inya yang mengajak kepada bid'ahnya? Atau kalaupun dia da'i itu zahir bid'ahnya, nampak diajaknya, atau bagaimana? Kalau dia hanya kaum muslimin awam, penuntut ilmu baru seperti kita,
maka tidak boleh kita mensikapi dia sampai mentahzir dia, sampai menjauhi dia dan segala macam, menanggalkan hak-haknya sebagai seorang muslim, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam, tidak bermuamalat, itu tidak boleh. Bahkan sekalipun hatta dia adalah seorang gurunya, ustadznya, da'inya, dia tetap seorang muslim selama bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mengeluarkan dari agama, bukan bid'ah-bid'ah yang besar, maka hak dia sebagai muslim tetap ada. Ini harus kita perhatikan. Kemudian masalah mentahzir, sampai mentahzir ustadz-ustadz. Kalau kita penuntut ilmu kecil, maka sebaiknya kita tidak berbicara kecuali sesuai kapasitas kita. Biarlah itu para ustadz yang berbicara, para guru, orang-orang yang paham, yang ahli. Kita menuntut ilmu, belajar, berusaha mengamalkannya. Jangan sibuk-sibuk pula. Tapi kalau kita tahu ustadz kita, guru kita, yang kita percaya, yang kita yakini berada benar, di atas jalan yang benar, kokoh manhajnya, sudah menasihati dan mengingatkan, hati-hati si fulan, maka kita tahu ada sahabat kita, teman kita, khawatir kita nanti terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, boleh kita ingatkan. Akhi, saya pernah bertanya kepada ustadz fulan. Fulan ini manhajnya begini, hati-hati. Tidak apa-apa, itu dalam rangka nasihat, bukan mentahzir. Kalau Anda tidak percaya, tanyakan langsung kepada ustadz si fulan. Mungkin kita sebagai orang awam, sebagai penuntut ilmu yang kecil, yang tidak memiliki filter yang kuat, dasar-dasar akidah dan manhaj yang kuat, kita tidak bisa menilai. Tetapi mereka ustadz yang senior itu, yang sudah lama berkecimpung, bertungkus lumus dengan ilmu dan dakwah, mereka punya penilaian yang sangat tajam, pertimbangan yang besar demi maslahat dakwah ke depannya, yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Maka kita nasihati dan kita ingatkan. Tetapi sibukkan diri Anda dengan menuntut ilmu. Kalau ternyata itu hanya perselisihan sama di antara ustadz-ustadz kita, yang sebagai manusia terkadang ada lebih dan kurangnya. Ini memahami dari satu sisi ini memahami dari satu sisi ini. Sementara mereka sama-sama berada di atas manhaj yang hak, mengajak kepada manhaj salafus saleh. Maka tidak berhak kita menjustis para ustadz tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika dia keliru, kita doakan agar Allah mengampuninya. Tetapi sebagai murid, maka kebaikan-kebaikannya, ilmunya tidak kita lupakan. Allahu a'lam. Ustaz, anak yang telah hafal Al-Quran akan memberikan syafaat mahkota kepada orang tuanya. Benar. Anak-anak yang hafal Al-Quran juga memberikan syafaat kepada keluarganya. Namun jika anak tersebut ketika meninggal sudah tidak hafal lagi semua surah Al-Quran, hanya sebagian, apakah tetap dapat memberikan mahkota kepada orang tuanya? Kalau dia lupa, itu bukan dia sengaja melalaikannya, mudah-mudahan tetap. Karena manusia ini kan punya kelemahan, tidak ada yang sempurna. Ya, mungkin dia sudah pernah hafal, lalu karena satu dan lain hal akhirnya terlupakan. Tapi kalau Anda punya anak yang hafal Al-Quran, ingatkan dia, jangan melupakan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada onta yang tidak ditambat. Maka harus sering diulang-ulang dan dihafal. Karena sangat tercela dan besar ancaman orang yang sudah pernah hafal lalu meninggalkannya dengan sengaja. Ingatkan agar dia mengulang-ulang, memurojaah, agar hafalan Al-Qur'annya tidak hilang. Ustadz, maksudnya mereka ditahan oleh Al-Quran seperti apa? Kenapa dengan Al-Quran? Tadi dijelaskan ini maksud ditahan dengan Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi khalidina fiha. Orang-orang yang termasuk dalam ayat khalidina fiha ini yang tidak bisa keluar. Ada khalidina fiha abada, itu kekal selama-lamanya. Ada yang khalidina fiha, dia tidak kekal selama-lamanya tapi menunjukkan lamanya masa. Tetapi orang-orang yang seperti ini tidak bisa dikeluarkan kecuali sampai habis masanya. Contohnya di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sifat-sifat hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Lantas Allah berfirman di halaman terakhir itu, di pojok awal halaman terakhir surah Al-Furqan itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya, tidak pula berzina, itu akan masuk surga yang tidak melakukan itu. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, berdoa kepada selain Allah atau membunuh atau berzina, maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzaba yaumal qiyamah, dilipat gandakan baginya azab di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Jadi ini ditahan oleh Allah. Ya, ditahan oleh Allah, ditahan oleh Al-Quran, karena disebutkan oleh Al-Quran kekal di dalamnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat dari dosa itu, lalu dia perbaharui keimanannya, dia tingkatkan amal solehnya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka ini orang-orang yang Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Sampai jam berapa Ibu? Sampai jam berapa kajian? Zuhur jam berapa? Satu lagi nih, pertanyaan satu lagi. Ustadz, apakah orang yang meninggal karena reruntuhan seperti rakyat Suriah yang dibom termasuk syahid dan mendapatkan syafaat 70 orang juga? Mereka kita doakan semoga termasuk orang-orang yang syahid. Semoga Allah mengampuni, merahmati saudara-saudara kita di sana yang telah wafatnya, yang telah gugur, kemudian juga menolong yang masih hidup, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka, menguatkan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati tertimpa reruntuhan, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar, orang yang mati, wanita yang mati ketika nifas atau melahirkan, mereka ini mendapatkan pahala syahid. Tetapi tidak sama dengan syahid yang berperang. Adapun saudara-saudara kita di Suriah, mereka dalam kondisi perang. Mereka terbunuh, gugur. Kita harapkan mereka termasuk orang-orang yang syahid yang mendapatkan keutamaan 7 keutamaan tadi. Bapak Ibu semuanya, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai juga kita di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar tadi, kita kaji tadi, bisa melekat di hati kita, lalu menjadi motivasi, menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah kelak di hari kiamat, sehingga kita layak, pantas, diizinkan pula untuk memberi syafaat, atau berhak pula untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.